Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan bahan ajar buku cerita elektronik berbasis Flip HTML5 kolaborasi Canva pada materi cerita fiksi kelas 4. Sebelum masuk pada pembelajaran menggunakan buku cerita elektronik ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai buku materi yang saya buat. Yang pertama, ada kata pengantar. Dan yang kedua di sini ada petunjuk penggunaan buku cerita elektronik. Yaitu yang pertama, bacalah doa sebelum belajar. Yang kedua, bacalah penjelasan dan cerita yang terdapat dalam buku elektronik berbasis cerita fiksi ini. Kemudian yang ketiga, simaklah video melalui link barcode yang sudah disediakan. Kemudian yang keempat, jawablah soal-soal yang terdapat pada buku elektronik berbasis cerita fiksi ini. Slide selanjutnya yaitu ada daftar isi. Kemudian juga ada capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis teks narasi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci dan akurat dengan topik yang beragam, serta peserta didik terampil menulis tegak bersambung. Kemudian juga di situ ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati buku cerita elektronik, materi cerita fiksi, peserta didik mampu menjelaskan isi teks tersebut. Kemudian yang kedua, setelah mengamati teks cerita fiksi melalui buku elektronik, siswa mampu menganalisis isi teks. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat teks cerita fiksi. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil tulisan di depan kelas. Di sini juga ada yang slide selanjutnya yaitu ada apersepsi. Selanjutnya di sini juga ada materi tentang cerita fiksi, yakni mulai dari ciri-ciri cerita fiksi, jenis-jenis cerita fiksi, unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta tujuan cerita fiksi. Nah, kemudian di sini juga ada pendalaman materi. Nah, di sini sudah disediakan barcode, yang mana barcode tersebut nanti ada video penjelasan seputar materi cerita fiksi yang dibuat oleh penulis sendiri atau peneliti sendiri. Jadi di dalamnya itu terdapat video penjelasan yang peneliti buat sendiri sebagai bentuk dari pembaharuan. Kemudian di sini ada beberapa contoh cerita fiksi yang penulis buat sendiri sebagai bentuk dari pembaharuan. Nah, yang pertama itu ada dongeng. Di sini yang berjudulkan Petualangan Dina dan Kunci Ajaib. Dan di sini ada alur cerita tersebut. Nah, kemudian yang kedua di sini ada cerita yang berjudulkan Burung Pipit dan Ular Berbisa. Nah, ini termasuk pada cerita fabel. Dan di sini juga ada alurnya. Di sini peneliti mencantumkan 3 cerita. Nah, yakni yang ketiga ada cerita fabel juga yang berjudulkan Kancil dan Burung Hantu Bijaksana. Nah, ini juga ada alurnya.
Nah, ini pada akhir cerita. Di sini juga ada rangkuman materi. Ada rangkuman materi terkait cerita fiksi. Kemudian dan juga di sini juga ada soal-soal interaktif yang berbasiskan word wall yang harus peserta didik kerjakan, yakni dengan men-scan barcode yang ada di sini. Jadi peserta didik nanti men-scan barcode yang ada di sini, kemudian mengerjakan soal word wall yang ada di dalamnya. Nanti di dalamnya itu ada 10 soal, yakni seputar materi cerita fiksi. Kemudian di sini juga ada puzzle kata. Nanti peserta didik juga bisa bermain puzzle kata ini. Nah, dan juga di sini peneliti menyediakan soal untuk tugas kelompok atau bisa juga untuk PR berkelompok. Jadi di sini sebagai bentuk dari word tadi, soal word tadi sebagai bentuk dari evaluasi, dan ini juga soal di sini juga bisa sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian di sini juga ada, kemudian tidak lupa semua ini tetap merujuk pada sumber-sumber yang ada, sehingga terciptalah buku cerita elektronik ini oleh penulis. Di sini sudah dicantumkan pada daftar pustaka. Dan terakhir di sini juga diberikan biodata penulis. Di sini, oke. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.